Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita mulai bab baru yaitu tentang gelombang. Pertemuan pertama kita membahas tentang karakteristik dan besaran-besaran pada gelombang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertama mendeskripsikan sifat dan jenis-jenis gelombang secara umum. Kemudian menganalisis besaran-besaran pada gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai masuk ke pembahasan tentang gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi, tetapi partikel medium perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya bisa kalian perhatikan video ini. Kita fokus ke titik kuning atau partikel kuning di tengah yang bergerak. Kita perhatikan, dia membentuk gelombang, merambat, tetapi partikel mediumnya tidak berpindah. Dia tetap ada di situ, tidak berjalan ke ujung. Jadi yang merambat itu hanya energinya. Baik, selanjutnya sifat-sifat gelombang. Gelombang memiliki sifat-sifat diantaranya gelombang dapat dibiaskan atau sifat gelombang yang pertama yaitu refraksi, pembiasaan. Refraksi adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Contohnya ketika pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau kalian coba memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, gelas kaca atau gelas bening, itu bisa kalian lihat bahwa pensil terlihat seperti patah. Itu salah satu contoh sifat gelombang refraksi. Yang kedua, difraksi, pelenturan. Difraksi adalah penyebaran gelombang melalui celah sempit. Contohnya, cahaya yang melewati celah kecil akan menyebar. Yang ketiga, refleksi, pemantulan. Refleksi sendiri adalah peristiwa ketika gelombang dipantulkan kembali oleh suatu penghalang. Contohnya pemantulan cahaya pada cermin, gema pada gelombang bunyi. Selanjutnya interferensi, perpaduan. Interferensi sendiri adalah gelombang yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang mekanik yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh pada pembuatan antena, sinyal Wi-Fi, dan juga pada pengukuran gelombang elektromagnetik. Kemudian polarisasi, terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Selanjutnya, selain gelombang memiliki sifat-sifat, gelombang juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis gelombang terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambat. Yang ketiga, berdasarkan amplitudo gelombang. Kita bahas yang pertama, jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi kata kunci di jenis gelombang berdasarkan medium itu ada memerlukan medium, dan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Tadi kita balik ke gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pada pegas, dan lainnya. Sedangkan elektromagnetik itu kebalikannya. Dia tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, dan lainnya. Jadi tadi ya, jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya itu kata kuncinya mekanik memerlukan medium, elektromagnetik tidak memerlukan medium. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat. Berdasarkan arah getar dan arah rambat juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gelombang transversal.
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang. Nah, kalau ini kata kuncinya ada tegak lurus. Contohnya gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air. Nah, bentuk gelombang yang seperti ini dinamakan gelombang transversal. Kemudian, lawan dari gelombang transversal adalah gelombang longitudinal. Kalau tadi gelombang transversal arah getarnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Nah, kalau gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah gelombang atau arah rambatannya. Contoh gelombang seismik yang terjadi pada saat terjadi gempa. Nah, ini contoh dari gelombang longitudinal. Kalau tadi gelombang transversal ada bukit dan lembah, kalau gelombang longitudinal ada rapatan dan regangan. Kita lanjut jenis gelombang berdasarkan amplitudo gelombang. Nah, jenis gelombang berdasarkan amplitudonya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya dan fasenya, ini berdasarkan amplitudo ya, amplitudonya sama atau tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang pada tali yang digoyangkan, gelombang air yang terbentuk saat batu dilemparkan ke kolam, dan lainnya. Lawan dari gelombang berjalan adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner tadi, kalau gelombang berjalan amplitudonya tetap, nah kalau gelombang stasioner amplitudonya tidak tetap. Contohnya senar gitar, gelombang pada tali yang ujungnya diikat, dan gelombang pada pipa organa. Baik, kita mulai masuk ke besaran-besaran pada gelombang. Ada amplitudo, simpul, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Ini besaran gelombang secara umum ya. Ini pasti ada dan selalu dibahas. Oke. Kita pertama membahas ke amplitudo dulu. Amplitudo dilambangkan dengan A. Amplitudo sendiri adalah simpangan maksimum dari gelombang dengan satuannya meter. Kemudian simpul, kalau tadi amplitudo simpangan maksimum, maka simpul adalah simpangan minimum dari gelombang. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk tiap satuan waktu. Dan satuan dari frekuensi adalah Hertz atau disingkat Hz. Rumus frekuensi sendiri tadi kan dikatakan banyaknya gelombang yang terbentuk tiap satuan waktu. N ini banyaknya gelombang, ya kan? N banyaknya gelombang, banyak gelombang. Nah, T tadi waktu. Makanya rumus frekuensi jadi N per T. Atau frekuensi juga bisa didapat dari nilai periode, yaitu 1 per T besar atau T periode. Selanjutnya adalah periode. Dilambangan dengan T besar. Periode sendiri adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk tiap satuan waktu atau 1 detik. 1 detik berapa gelombang nih yang kebentuk? Nah, kalau periode, waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang. Jadi kalau periode 1 gelombang butuh waktunya berapa lama? Makanya kalau periode rumusnya jadi T besar sama dengan T kecil per N. Atau kebalikan dari frekuensi, T sama dengan 1 per F. Dengan keterangan tadi, N banyaknya gelombang, kemudian T lama gelombang merambat, inilah T kecil ini lama gelombang merambat sampai akhir ya. Kalau frekuensi tadi banyaknya gelombang tiap satuan waktu, dan periode T besar periode waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang. Lanjut, besaran selanjutnya ada panjang gelombang.
Panjang gelombang sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Satu gelombang itu panjangnya berapa? Oke, ini rumusnya salah ya. Ini tadi ke bawah. Panjang gelombang, ini bukan rumusnya, bukan ini. Jadi kita cukup sampai panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh selama satu periode dengan satuannya meter. Lanjut, cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ini kecepatan selama jarak tertentu sampai jarak tertentu per satuan waktunya. Jadi bisa dikatakan V sama dengan rumusnya lambda per T besar atau periode, dan bisa juga V sama dengan lambda dikali frekuensi. Selanjutnya kita perhatikan pada gelombang mekanik ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita ke gelombang transversal dulu. Gelombang transversal tadi kan arah rambatannya tegak lurus terhadap arah gelombang. Arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, di sini pada gelombang itu kan ada besaran-besaran amplitudo, simpul, frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Mana sih yang dinamakan amplitudo dan sebagainya? Pada gelombang transversal sendiri, ini kan ada bukit, ini lembah. Nah, gelombang transversal, satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau dikatakan dari sini nih, dari ujung bukit sampai ujung lembah, ini satu gelombang atau lambda. Nah, di sini setengah bukit, satu bukit utuh, setengah bukit lagi. Ini kan kalau dilihat di total juga ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Makanya dia jadi lambda atau panjang gelombang, panjang satu gelombang. Puncak gelombang, titik B, titik F, terus titik J, ini namanya puncak gelombang. Dasar gelombang kebalikan dari puncak, ada titik D, ada titik H, dan ada titik, misalkan ini dilanjut, ini J, ini K, gitu. Kita lanjut amplitudo. Amplitudo di sini contohnya dari titik B ke titik B1. Amplitudo itu kan tadi simpangan maksimum. Berarti dari sini, dari titik B1 ke B, ini kan maksimum kan, atau dari D ke D1, simpangan terjauh gitu ibaratnya. Ini dinamakan amplitudo. Terus kalau simpul nih yang di sini yang di garis 0, C, terus E, terus G, terus I, ini dinamakan simpul. Tadi kan simpul simpangan minimum atau 0 ya dia. Kemudian periode. Periode itu waktu yang diperlukan selama waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Satu gelombang tadi aja bisa dari 0, ini dari titik 0 ke titik E. Maka periodenya juga berapa sih waktu yang dibutuhkan dari titik 0 ke titik E. Panjang gelombang tadi sudah dijelaskan, satu bukit dan satu lembah. Jadi dari titik 0 ke titik E ini satu gelombang. Dari titik B ke titik F ini juga satu gelombang. Dan seterusnya. Kalau gelombang longitudinal itu kan terdiri dari rapatan, lebih rapat, dan regangan. Satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi satu rapatan ini ditambah satu regangan ini adalah satu gelombang. Kalau cuma rapatan doang, berarti itu setengah gelombang. Kalau cuma regangan doang yang kita lihat, yang kita hitung, itu berarti cuma setengah gelombang. Terus kalau dikatakan ada di pusat rapatan, di tengah-tengah, dan pusat regangan, diukur, kira-kira ini berapa gelombang? Ini juga setengah gelombang. Kita masuk ke contoh soal.
Dalam 1 menit terdapat 10 gelombang laut yang melintas. Jika jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan 6 meter, tentukan A. Frekuensi gelombang, B. Periode gelombang, C. Panjang gelombang, dan D. Cepat lambat gelombang. Frekuensi itu dilambangkan F, periode T besar, panjang gelombang lambda, cepat lambat V. Oke, kita sisipkan gambar untuk mempermudah. Dalam 1 menit terdapat 10 gelombang. Ibaratkan ini masih jauh, masih banyak ke kanan ya, merambat sampai 10 kali, sampai 10 gelombang maksudnya. Nah, jarak antara puncak dan dasar gelombang yang berdekatan. Kita ambil contoh di sini nih. Puncaknya di B, dan di D. Jarak dari B ke D ini 6 meter. Oke. Nah, dari B ke D ini kira-kira berapa gelombang sih? Kalau dari satu gelombangnya dari A ke E 1 gelombang, jadi kalau dari B ke D ini berapa gelombang? Dari B ke D itu terdiri dari setengah gelombang. Berarti setengah gelombangnya sama dengan 6 meter. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui pertama ada waktu tempuh T 1 menit. Kita ubah ke second sama dengan 60 second. Kemudian ada banyaknya gelombang, terdapat 10 gelombang laut yang melintas, berarti N sama dengan 10. Kita ke atas. Diketahui lagi apa lagi? Tadi setengah gelombang sama dengan 6 meter. Oke, yang ditanya pertama ada frekuensi, kemudian ada periode, selanjutnya ada panjang gelombang, selanjutnya ada cepat lambat gelombang. Kita jawab yang A dulu, frekuensi. Tadi frekuensi bisa didapat dari N per T. Kita masukkan nilai N-nya 10, T-nya 60. Berapa 10 dibagi 60? 0, berapa? 0,167 Hz. Oke, lanjut ke yang ini garis. Ke yang B. Yang B-nya ditanyakan periode. Periode sendiri tadi T per N. Kita masukkan nilainya, T-nya 60, N-nya 10. Berarti didapat 6 second. Lanjut ke C, panjang gelombang. Jadi kita udah dapat setengah gelombangnya itu nilainya 6 meter. Berarti kalau ditanya panjang gelombangnya, 2-nya pindah ruas. Atau 2-nya ke sebelah 6. 6 dikali 2. Panjang gelombangnya sama dengan 12 meter. Oke, yang D, cepat lambat gelombang. Ini udah bisa didapat karena kita sudah punya semua datanya. V, kita bisa mau pakai yang T atau yang F. Kita pakai yang T aja biar gampang. Berarti V sama dengan lambda per T. Masukkan nilainya, lambdanya 12, T-nya 6. Berarti cepat lambat gelombangnya 2 meter per second. Oke, lanjut. Jarak antara pusat rapatan dan pusat tegangan terdekat adalah 34 cm. Jika gelombang tersebut merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per sekon, maka frekuensinya adalah, kita coba gambarkan. Dia pusat rapatan dan pusat regangan. Berarti dia ada di tengah-tengah rapatan. Kita ambil tengah-tengah rapatannya ini. Dan tengah-tengah regangan. Kita ambil tengah-tengah regangannya ini. Kan yang terdekat kan di sini. Yang terdekat berarti di sini. Dari pusat rapatan ke pusat regangan ini ada berapa gelombang? Ada setengah gelombang. Yang
nilainya 34 cm. Kita tulis diketahui setengah gelombangnya sama dengan 34 cm. Kemudian ada kecepatannya, cepat rambatnya 340 meter per second. Yang ditanya frekuensinya berapa sih? Kita punya pi dan kita juga punya lambda. Kalau ada tadi persamaan cepat rambat, V sama dengan lambda dikali F. Kita kan lambdanya belum kita hitung. Nah, kita cari dulu lambda. Cari panjang gelombang. Di sini ada setengah lambda atau setengah panjang gelombang sama dengan 34 cm. Ini kita biarin dulu pakai cm, nanti kita ubah di akhir. Berarti lambda sama dengan 34 dikali 2. Berarti panjang gelombangnya berapa? 68 cm atau 68 kali 10 pangkat min 2 meter. Baru bisa kita masukkan jika yang ditanya di sini nih, jika yang ditanyanya F, berarti rumusnya menjadi pi per lambda, sehingga F sama dengan pi per lambda. F sama dengan V-nya 340, lambdanya 68 kali 10 pangkat min 2. Berapa 340 dibagi 68? Dapat 5 kali 10 pangkat 2 Hz atau frekuensinya 500 Hz. Tuh, ini kan 340 dibagi 68, nah sama dengan 5 kan. Nah, 10 pangkat min 2-nya naik. Jadi 5 kali 10 pangkat 2. Ini dapat 500 Hz. Kemudian, pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm. Jadi ada 2 gabus nih. Keduanya naik turun dengan bersamaan permukaan air dengan frekuensi 2 Hz. Jika salah satu gabus berada di puncak gelombang dan yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang. Tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Oke, kita ambil contohnya tadi. Ada 2 gabus. Satunya berada di puncak gelombang, contohnya di sini ya. Ini puncak gelombang di B. Nah, satunya lagi berada di dasar gelombang, tapi dengan syarat di antaranya ada satu bukit gelombang. Kalau yang nomor 1 tadi bisa kita taruh di D, kalau yang ini dia harus ada satu bukit gelombang. Ini dihitung nih. Berarti dia ada di H, gabus satunya. Nah, jarak antara kedua gabus ini dari sini, dari B ke H, itu 60 cm. Kita lihat nih dari B, dari titik B ke titik H ada berapa gelombang? Ada 1,5 gelombang, yang berarti dia ada 3/4 lambda. Oke, atau ada 1,5. Kos 3/4 sih, salah. 1,5 itu berarti 4/3 lambda. Kan ini dari C ke G 1. Oke, ada berapa tadi? 1,5 lambda itu berarti 3/2 lambda. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya. Yang pertama ada frekuensi 2 Hz. Berarti F sama dengan 2 Hz. Tadi kita udah dapat 3/2-nya lambda atau 3/2 panjang gelombangnya adalah 60 cm. Yang ditanya, ada lagi nggak yang diketahui? Nggak ada kan?
Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Ini bisa langsung kita kerjakan. Pi sama dengan lambda dikali F. Nah, seperti tadi, kita udah punya lambda, tapi lambdanya masih bentuk setengahnya. Nah, ini 1/2-nya. Berarti kita cari dulu satu gelombangnya. Tadi 3/2 lambda sama dengan 60 cm. Yang berarti kalau lambdanya satu gelombangnya 60 dikali 2 dibagi 3. Berapa? 60 bagi 3, 20. 20 kali 2, 40 cm. Yang berarti lambdanya 0,4 meter. Tinggal kita masukkan ke yang dicari. Pi sama dengan lambdanya 0,4, F-nya 2. Berarti cepat rambatnya 0,8 meter per second. Itu. Yang di sini ditanyakan banyaknya gelombang. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ada cepat rambatnya Pi sama dengan 12 meter per second. Frekuensinya 4 Hz. Amplitudonya 5 cm. Nah, ini kan seperti ini. Merambat dari A ke B. Dari A ke B. Ini ditanya ada berapa banyak nih gelombang yang terbentuk di sini, gitu ya. Berarti jarak atau X sama dengan 18 cm. Kita ubah ini bukan centimeter, tapi meter. 18 meter. Oke, ditanya banyaknya gelombang N. Kita jawab. N itu bisa didapat dari mana? Pertama, kita butuh panjang gelombangnya nih. Panjang satu gelombang itu berapa? Biar kalau misalkan sejauh 18 meter ini bisa kebentuk berapa gelombang. Cari panjang gelombangnya dulu atau lambda. Mencari lambda, kita bisa pakai persamaan V sama dengan lambda dikali F. Berarti kalau ditanyanya lambda sama dengan V per F. Kita masukkan nilainya. V lambda sama dengan V-nya tadi 12, F-nya 4. Berarti panjang satu gelombangnya itu 3 meter. Kalau satu gelombangnya punya panjang 3 meter, tanpa dihitung, ibaratnya logika aja. Kalau misalkan jarak tempuhnya 18 meter, sedangkan satu gelombang punya 3 meter, berarti banyak gelombangnya berapa? 6 kan? Nah, kalau pakai secara hitungan, banyak gelombang didapat dari jarak tempuh X dibagi panjang gelombang. N berarti X-nya 18, panjang satu gelombangnya 3, jadi dapat banyaknya gelombang yaitu 6 gelombang. Seperti itu. Oke, sampai sini pembahasan kita. Selanjutnya adalah latihan soal. Silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Terima kasih.